78 resep MPASI ini isinya terdiri dari hal apa aja sih yang harus kita ketahui tentang MPASI. Ini tuh membahas seperti apa itu MPASI, kemudian bagaimana cara memberikan MPASI, apa aja sih nutrisi yang harus ada di MPASI, kayak misalnya karbohidratnya harus segimana, kemudian proteinnya, seratnya, lemaknya, itu dijelasin juga kenapa sih bayi perlu nutrisi itu gitu. Kemudian di sini juga ada resep MPASI sesuai tahapan usia ya, dari 6 sampai 8 bulan, kemudian dari 9 sampai 11 bulan, dan dari 12 bulan sampai 23 bulan. Ini tuh teksturnya 6 sampai 8 bubur, 9 sampai 11 bulan tim, kemudian 12 sampai 23 bulan sudah mulai makan nasi. Kita lihat isinya, contohnya seperti ini. Ini yang tadi kita sebut membahas mengenai tentang MPASI ini. Apa aja sih yang harus diketahui tentang MPASI? Seperti ini. Kapan waktu yang tepat untuk memberikan MPASI? Kemudian MPASI itu harus ada kuat. Apa sih ada kuat itu? Di sini. Kemudian ini contoh resepnya seperti ini nih. Selain makanan utama juga ada resep camilannya. Seperti ini. Dan di akhir buku ini, di sini terdapat ukuran-ukuran ya, ukuran takaran kalau kita misalnya mau bikin kreasi masakan MPASI sendiri nih, nggak usah dari resep ini, atau misalnya setelah mengikuti resep ini kita mau coba hal baru, itu kita bisa bikin resep sendiri dengan takarannya sesuai ini. Makanan apa aja yang masuk ke dalam karbo, kemudian apa aja yang masuk ke dalam protein hewani, ini yang bagus untuk anak. Di sini tersedia takaran-takarannya. Takaran ini tuh berguna untuk apa sih? Yaitu berguna untuk ini. Jadi di setiap resepnya Dr. Meta itu ada yang namanya kandungan proporsi. Energi 141 kilokalori, karbohidratnya 6 gram, lemaknya sekian, proteinnya sekian, zat besi, semuanya dijelaskan di sini. Jadi untuk bayi dalam 1 hari makan itu adalah 3 kali makan, dan kandungan proporsinya dalam 1 hari atau 3 kali makan itu segini. Ini yang diperlukan oleh bayi. Jadi aku suka banget buku ini karena selain resepnya cukup mudah, tapi ada juga takarannya gitu. Takaran ini yang akan menjadi panduan kita dalam memasak MPASI. Selanjutnya, apa aja sih yang ada di dalam buku 567 fakta tentang MPASI dari Dr. Meta Hanindita ini? Kita buka daftar isinya ya. Nah, ini dia daftar isinya. Ini lengkap banget sih, terutama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita atau hal-hal yang sering kita dengar mungkin dari orang-orang terdekat kita. Kita bisa cek ulang apakah hal itu betul atau tidak sih. Nah, di buku ini banyak dijelaskan. Di sini isinya poin per poin seperti ini. Definisi tentang MPASI. Apa sih MPASI gitu. Ini per poin ya. Terus 1, 2, 3 sampai dengan nanti di akhir 567 fakta tentang MPASI. Ini seperti ini isinya. Bagaimana cara mengolah MPASI, kemudian bagaimana cara menghangatkan MPASI, bagaimana cara menyimpan MPASI. Ini semuanya lengkap banget di sini. Terus kemudian aturan pemberian makan kepada bayi kita itu harus seperti apa. Ini aku suka baca buku ini karena buku ini tuh to the point banget, mudah untuk dimengerti karena memang isinya juga poin per poin ya. Selain itu yang paling menarik tentunya mengenai mitos fakta, karena yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari itu pasti hal-hal yang berbau mitos ya kebanyakan.
Malah di sini juga aku banyak mitos yang aku percaya di sini gitu ya. Kadang seperti dan yang paling aku sukai, yang paling menarik di buku ini adalah pembahasan mengenai mitos seputar MPASI. Mungkin buat teman-teman atau bunda-bunda semua yang sering mendengar informasi dari orang-orang terdekat, silahkan bisa dicek kembali apakah itu fakta atau mitos. Itu bisa cek di sini. Nih contohnya seperti ini. Nih ada mitos, misalnya menghaluskan makanan tidak diperkenankan menggunakan blender karena putaran pisau blender dapat menghasilkan panas yang merusak nutrisi. Kemudian di sini ada faktanya. Faktanya itu seperti apa sih? Ternyata menghaluskan makanan dapat dilakukan dengan berbagai cara, selain dengan menyaring menggunakan saringan, blender, food processor, atau food grinder juga dapat dimanfaatkan. Panas yang dihasilkan putaran pisau blender tidak terlalu tinggi hingga bisa merusak nutrisi yang ada. Jadi ini tuh sebetulnya nggak apa-apa. Kemudian apalagi ya nih? Seperti terlalu banyak makan telur menyebabkan bisulan. Sebelum baca ini aku cukup percaya sih. Tapi ternyata itu mitos loh teman-teman. Faktanya, tidak ada hubungan antara telur dengan bisulan. Alergi terhadap telur dapat menimbulkan gejala seperti gatal-gatal atau kulit kemerahan. Bisulan atau folikulitis disebabkan karena infeksi bakteri, bukan karena telur. Di sini menarik banget sih, banyak hal-hal. Oh iya, salah satunya ini nih yang menarik lagi. Aku tuh percaya banget kalau bayam tidak boleh dihangatkan lagi. Padahal faktanya enggak, itu mitos. Oke. Jadi ini banyak banget sih yang bisa membenahi pengetahuan kita. Yang awalnya mungkin kita percaya dengan mitos itu, ternyata di sini kita bisa memperbaiki pengetahuan kita ya. Ternyata itu tidak betul begitu. Makanya dua buku ini sangat bermanfaat banget buat memulai MPASI.